lagi kau bela-bela antek asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, tahu nggak kenapa Jokowi puja-puji Presiden Prabowo? Tak ada presiden sekuat Pak Prabowo. Pada saat diberi kesempatan ya naik pentas di hari ulang tahun Partai Gerindra kemarin. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Tahu kenapa? Oke, kita coba analisis pelan-pelan teman-teman. Kalau saja Pak Prabowo sadar ya, secara tidak langsung Jokowi tuh kayak bilang, Bapak tuh kuat, kalah berkali-kali, yang ngalahin saya gitu. Nah, kalau saya maju lagi, Bapak nggak bakalan jadi. Nah, ini esensi daripada ucapan yang disampaikan oleh Jokowi di depan Presiden Prabowo Subianto. Kemudian teman-teman, kita jadi teringat kalimat yang dulu pernah dilontarkan oleh anaknya Jokowi, yakni si Gibran Rakabuming Raka, yaitu tenang saja Pak Prabowo, tenang saja, saya sudah ada di sini. Nah, ini kalimat yang sejatinya teman-teman menampakkan betapa Presiden Prabowo hanya bisa kuat dengan topengan atau dukungan Jokowi beserta keluarga besarnya. Juga lebih-lebih Gibran di situ, ya kan? Nah, bahaya sebenarnya juga teman-teman ketika Presiden Prabowo mengatakan didukung oleh Presiden ke-7, di mana saat itu sedang berkuasa, ya, Jokowi sedang berkuasa dan semua lembaga ada dalam kendali Jokowi. Jadi artinya bukan cuma ngindos belaka, tapi mengerahkan semua apa yang dia bisa lakukan dan dia bisa manfaatkan. Pertanyaannya teman-teman, apakah semua itu dibolehkan oleh konstitusi? Nah, makanya kenapa hingga hari ini terus-menerus ya rakyat menyalahkan Jokowi atas kerusakan demokrasi di negeri tercinta ini. Nah, salah satu alasan yang sedikit receh adalah karena Pak Presiden Prabowo Subianto ini dinilai publik nggak berani sama Jokowi dan keluarganya. Nah, teman-teman, selain itu ada juga informasi yang agak miring sejatinya, tapi ini sangat memalukan. Ya, sudah kadung dipublikasi oleh buzzer-buzzer dan entah dari buzzernya Mulyono atau buzzernya siapa, kita nggak tahu gitu. Tapi ini adalah detik-detik di mana Rahmat Mirzani, Gubernur Lampung, kader Partai Gerindra, diduga tergelincir saat memimpin pembacaan Pancasila di acara hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17. Tapi setelah kita cek ternyata itu dipotong teman-teman. Tapi nggak apa-apa, Presiden Prabowo Subianto adalah presiden yang sangat ikhlas, nggak mungkin mempersoalkan hal tersebut. Itu hanyalah bumbu-bumbu yang pemanis lah ketika acara HUT Gerindra kemarin gitu di Sentul ya, Bogor, Jawa Barat, Sabtu tanggal 15 Februari tahun 2025. Nah, dalam tayangan tersebut sih terlihat Rahmat Mirzani langsung menyambut sila kelima setelah memimpin pembacaan sila ketiga. Tetapi ini teman-teman di menit ke-36 lewat 49 detik ini lompat dari sila ketiga langsung kelima. Tetapi ini sepertinya memang didesain untuk kemudian lebih riuh di permukaan. Nah, teman-teman, Presiden Prabowo Subianto ini juga kelihatan meminta semua pihak lah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, mengenyampingkan urusan pribadi. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo di hadapan kader Menteri Kabinet Merah Putih hingga kepala daerah yang diusung Koalisi Indonesia Maju.
Presiden Prabowo menegaskan perasaan dendam dan benci harus dikesampingkan sebab rakyat membutuhkan pemerintahan yang sejuk dan rakyat membutuhkan bukti segera dari Presiden Prabowo Subianto. Tetapi selain itu juga yang tak kalah ramenya adalah soal pemangkasan, teman-teman. Kemudian soal Presiden Prabowo ingin jadi presiden yang menurunkan harga, mulai dari harga pesawat harus turun gitu kan. Harga apalah, yang penting harga gabah di petani itu harus naik katanya. Tetapi faktanya kita lihat apakah harga gabah setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan ketegasan pidato berapi-api di depan kader Gerindra dan menteri-menteri kabinet Koalisi Indonesia Maju, ini benar-benar nyata di lapangan. Faktanya kebalikannya, teman-teman. Kalau nggak percaya, kita lihat, simak bareng-bareng video berikut ini. Kilo Pak Menteri, gabah kayak gini dituku 4,9 iki piye jajal? Ora usah mok kei kombet-kombet anyar, tuku dhewe lek petani iki, alatannya tuku dhewe. Traktor kae sampe bosok kae, Pak Menteri. Gak usah dibantu. Yang penting regane lek panen mok wae rego larang. Matur suwun. Lek terima alat anyar tuku dhewe rong musim ganti anyar petani kene Pak Menteri. Nggih, delok nggih. Gabah kayak ngene dituku 4,9 piye jajal ngene iki? Ring iki. Bah, piye iki? Jal, Dan peristiwa ulang tahun Gerindra kan didahului oleh Munas yang kemudian menjadi Rakernas mungkin, yang kemudian ditingkatkan statusnya di Munaslup, yang menghasilkan keputusan yang akhirnya menunjukkan apa sebetulnya keinginan Prabowo, yaitu ingin jadi presiden di 2029. Jadi kira-kira hal yang cukup mendebarkan itu tentu tidak sepengetahuan Jokowi kan, karena tiba-tiba Munasnya berubah menjadi Munaslup itu, atau Rakernas jadi Munaslup. Jadi sebetulnya ada juga upaya untuk mengimbangi keputusan hari sebelumnya dan mengeluk-elukkan Jokowi hari ini kan, itu soalnya. Jadi semacam sugar cover itu, kertas permen itu untuk supaya terlihat manis. Tapi saya kira itu satu-satunya yang bisa kita baca di dalam proses dalam peristiwa politik tadi itu adalah sugar cover itu. Jadi seolah-olah ada manisnya tapi dalamnya itu pahit sebetulnya. Nah, begitulah politik, selalu ada dua sisi itu, sisi yang dimanis-maniskan karena ada yang memang sudah pahit untuk ditutupi kan. Jadi kelihatannya itu yang terjadi. Tapi sekali lagi publik hanya menganggap, kalau kita baca netizen komentar itu, wah gila ya, kok segitunya tuh memujinya tuh, atau bahkan ada yang menganggap bahwa apa nggak berlebihan itu dalam keadaan kita lagi fokus pada upaya untuk melihat ekses dari kebijakan Jokowi yang menyebabkan kemelaratan. Ada berita anak di Cianjur umur 12 tahun itu akhirnya meninggal karena minum alkohol oplosan. Alkohol 70% dioplos dengan penyegar badan, lalu dia terlentang dan dia udah 3 tahun ada di jalan, udah umur 9 tahun. Itu adanya di Cianjur. Dan peristiwa itu peristiwa yang menunjukkan bahwa hak rakyat untuk memperoleh perlindungan negara itu tidak dijamin oleh atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah kan. Jadi anak-anak jalanan ini yang kemudian diberi nama supaya agak keren itu the punks itu Pak, mereka yang menikmati kemerdekaan di jalan, sebetulnya itu adalah pelarian tuh. Jadi betapa banyak anak-anak yang terlantar, mereka yang sekolahnya juga berantakan dan masih harus dipotong anggarannya karena kesulitan ekonomi. Lalu orang bertanya, hidup Jokowi artinya Jokowi yang menghidupkan harapan atau sebaliknya? Hidup hari ini tidak ada harapan karena Jokowi membuat kebijakan ekonomi yang gagal itu. Di dalamnya ada Sri Mulyani yang tidak bisa menghitung impact atau mitigasi kalau terjadi kegagalan atau salah perencanaan kan. Jadi itu yang mestinya kita pahami dalam bentuk kontras. Ada puji-muji pada Presiden Jokowi, itulah hak Pak Prabowo tentu. Tetapi hak rakyat untuk meminta keadilan itu atau menuntut kemakmuran itu tidak jangan ditukar tambah dengan puji-pujian pada Presiden Jokowi yang menyebabkan ekonomi kita jatuh. Kita lihat seluruh parameter hari ini sepertinya ekonomi tidak akan membahagiakan. Kita lihat semua hal yang berhubungan dengan hak-hak masyarakat sipil untuk menilai dirinya sendiri akan bermutu di masa depan itu juga akhirnya punah. Kenapa? Karena
sebagian besar mahasiswa Indonesia merasa tidak ada semacam sebetulnya tidak ada harapan untuk jadi sarjana, karena mungkin akan banyak orang tua yang memutuskan untuk tidak lagi bisa membiayai anak-anaknya karena akan ada kenaikan uang kuliah. Kendati Sri Mulyani menjaminkan tidak boleh ada kenaikan uang kuliah, tetapi bahkan kalau jaminan itu ada, orang akan ingatkan, bukankah Pak Prabowo yang berjanji dalam kampanyenya selain makan siang bergizi yaitu membebaskan uang kuliah? Kan itu intinya tuh, dan banyak hitungan yang mulai melihat apa sebenarnya trade off antara makan siang bergizi buat anak-anak yang mungkin akan menelan biaya 800 atau mungkin sampai 1 triliun setiap tahun, dengan kebutuhan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang betul-betul terlatih di dalam berpikir dan punya kapasitas untuk bersaing dengan perguruan tinggi di sekitar Asia. Kan itu sebetulnya trade off-nya di situ tuh. Mana yang lebih mungkin untuk dijadikan alasan? Memberi makan siang bergizi atau membiayai mahasiswa yang bentar lagi DO itu. Tapi itu pilihan-pilihan yang mesti diucapkan oleh Presiden Prabowo sendiri. Saya mencermati berbagai pernyataan Anda yang masih tetap menganggap bahwa pernyataan Prabowo itu hanya semacam pemanis di depan Jokowi. Sementara publiknya melihat secara berbeda dan menyimpulkan ini nggak ada harapan lagi lah pada Prabowo kalau udah seperti ini untuk mengadili Jokowi gitu ya. Orang dia sendiri berkali-kali menyatakan kalau ada orang yang ingin memisahkan diri dengan Jokowi saja dianggap nyinyir, kemudian juga harus mikul dur mendem jeruk. Itu kan berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Masih dalam kaitan ulang tahun Gerindra, publik menyorot atau ingin tahu apakah PDIP diundang. Ternyata ada PDIP diundang, tetapi bukan Megawati yang datang, bukan Puan Maharani, pasti bukan Hasto, tetapi dua orang petinggi partai, satu Oli Dondo Kambe, yang kedua Pak Bendahara Saleh. Oke. Jadi tetap orang ingin intip juga apakah PDIP punya semacam atau Prabowo punya akses pada Megawati untuk mengundang datang ke Gerindra, tentu dengan pemberitahuan lebih awal bahwa Pak Jokowi akan datang loh. Jadi mungkin Ibu Mega menganggap bahwa kalau dia nggak datang itu nanti ada pertanyaan apakah betul PDIP memusuhi Prabowo, apakah betul PDIP tidak menginginkan Jokowi datang ke situ sehingga jadi tukar tambah. Mega hanya bisa datang kalau Jokowi nggak datang tuh. Sebaliknya juga Jokowi mungkin tahu bahwa oke, Ibu Mega nggak akan diundang atau diundang tapi pasti akan mengirim utusan aja, maka Jokowi memutuskan datang satu keluarga, bahkan Jokowi, Gibran, Kaisang, Bobi segala macam tuh. Nah, ini juga semacam petunjuk kecil bahwa kimia politik sedang mengalami perubahan. Ibu Mega tetap mestinya kan Ibu Mega yang datang tuh, karena kita lihat persahabatan Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Tetapi sinyal yang diperlihatkan Mega hanya mengirim dua wakilnya tuh. Jadi ada sesuatu yang masih digantung oleh Mega, yaitu apakah Megawati akan dapat diandalkan oleh Prabowo untuk menjaga keseimbangan politik di parlemen. Nah, pertanyaan itu belum dijawab melalui kehadiran Oli dan Pak Abdullah apa. Jadi tetap terlihat bahwa masih ada proksi atau masih ada upaya untuk saling kirim sinyal tuh. Dan sekali, atau mungkin karena Ibu Mega belum di Indonesia, tapi sekali lagi kelihatannya bahwa upaya untuk menjembatani Mega dan Jokowi itu udah nggak mungkin tuh. Nah, kalau itu sekarang tinggal kita coba membaca apakah Prabowo setelah ulang tahun Gerindra, setelah dinyatakan sebagai atau menyatakan diri sebagai calon presiden 2009, akan bikin bukan sekedar courtesy call tapi semacam komposisi baru untuk memperlihatkan bahwa setelah ada kesepakatan atau keputusan bahwa Gerindra akan mencalonkan Presiden Prabowo, itu berarti Gibran tidak akan dicalonkan lewat Gerindra. Setelah Kim Plus juga menyatakan mencalonkan Prabowo, itu berarti Gibran tidak akan dicalonkan oleh Kim Plus. Maka keputusan itu mungkinnya akan dibawa sebagai pesan politik untuk negosiasi dengan Ibu Mega. Jadi kira-kira itu kalau kita berupaya untuk melihat komposisi kehadiran PDIP di pesta Gerindra tadi.
Nah, selain memuji Jokowi, Pak Prabowo juga secara khusus itu memuji itu juga Ibu Megawati ya. Walau Bu Megawati tidak hadir, tapi ada dua petinggi PDIP yang hadir, yakni Oli Dondo Kambe dan Said Abdullah. Bagaimana kita membacanya Pak Prabowo memainkan kartu-kartu kedua tokoh yang sedang berseteru ini? Ya, saya akhirnya dapat kiriman video itu, potongan itu yang menunjukkan betapa Pak Prabowo dengan gegap gempita bahkan mengulang-ulang slogan itu, hidup Jokowi. Oke, kita ngerti itu sebagai satu peristiwa politik, dan tentu di dalam rumus basa-basi politik, seseorang yang diundang secara khusus dia mesti dapat semacam standing applause tuh, Pak. Dimuliakan itu kan, itu mungkin gairahnya berlebihan, maka diulang oleh Pak Prabowo, hidup Jokowi. Ya, tetapi kemudian kita coba bandingkan dengan fakta bahwa proyek-proyek Jokowi dibatalkan oleh Prabowo. Jadi kita lihat itu sebagai psychological balancing gitu kan, menyeimbangkan psikologi, karena tentu Pak Prabowo mengerti bahwa Pak Jokowi akhirnya harus dibuat mengerti bahwa, ini dua kali kalimat yang mirip ya, bahwa anggaran tidak cukup. Tetapi untuk mengatakan kenapa tidak cukup anggaran untuk membiayai makan siang gratis, itu bukan pertanyaan pada Prabowo, itu pertanyaan yang udah dijawab oleh Tempo misalnya tuh di dalam bocor alus atau pikiran Tempo, bahwa itu disebabkan karena kekurangan anggaran disebabkan oleh salah perencanaan di awal pemerintahan Pak Jokowi dan berlanjut, di mana Pak Jokowi yang ketika masih presiden di akhir 2024 menyusun anggaran untuk 2025 bersama dengan Sri Mulyani dan tidak menghasilkan output. Artinya anggaran yang disusun itu tidak berhasil dikumpulkan. Dari mana penerimanya? Kan penerimaan pajak itu cuma sekian, mungkin 30% atau 40% dari yang diproyeksikan. Jadi kelihatannya memang karena kesalahan pengaturan anggaran, maka publik ribut bahwa ini semuanya gara-gara Jokowi. Nah, untuk membalance ke tatapan publik itu, ya Pak Prabowo dengan lihai mengatakan hidup Jokowi itu, walaupun rakyat tahu hidup apa, kalau hidup kita jadi susah justru di era Jokowi, dan impactnya itu masih ada sekarang. Jadi begitu cara membaca peristiwa pidato Pak Prabowo yang berapi-api di ulang tahun Gerindra hari ini. Nah, kita mau coba melihat apa sebetulnya yang disembunyikan di dalam slogan-slogan semacam itu. Nah, bagian-bagian yang bisa kita baca yaitu hiruk pikuk yang pasti ada semacam orkestrasi. Oke, nanti kalau diteriakkan hidup Jokowi, maka ucapkan lebih keras lagi, hidup. Ternyata lemah, maka diulang oleh Pak Prabowo sekali lagi kurang keras. Jadi sebetulnya begitu cara membaca politik dari sudut pandang psikologi masa itu kira-kira. Nah, balik ke soal teriakan hidup Jokowi yang disampaikan oleh Prabowo, pasti akan banyak muncul tafsir soal ini ya, karena tuntutan adil Jokowi itu kan ini kelihatannya udah nggak bisa dicegah lagi. Ini bahkan mungkin malah akan ini gara-gara Pak Prabowo ini malah akan semakin marak ini di berbagai kota di Indonesia. Ya, tapi pasti yang paling menarik untuk dibahas minggu ini di banyak talk show adalah teriakan Prabowo hidup Jokowi itu menimbulkan analisis panjang. Apa di belakang itu ada satu psikologi yang agak ajaib di situ. Bukankah kedudukan Presiden Prabowo itu harusnya lebih memperhatikan orang bilang, kenapa nggak bilang hidup rakyat atau hidup masa depan itu. Jadi terlihat bahwa ada peristiwa yang bisa kita intip dari luar. Ada kegelisahan pada Presiden Prabowo untuk tidak menyebutkan, kalau tidak menyebutkan Jokowi, karena Jokowi memang hadir di situ. Jadi mungkin ada semacam kesepakatan supaya Pak Jokowi itu dibungkus dulu untuk menghindari berbagai macam kritik netizen yang diarahkan pada Jokowi hari-hari ini. Jadi kelihatannya balancing itu yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo. Tetapi publik tetap menganggap bahwa kelihatannya ada yang kurang well established itu, kurang terduduk dengan baik itu, karena berlebihan itu ucapan hidup Jokowi. Sementara
poster-poster di hampir semua kota besar di Jawa itu tulisannya belum dihapus, yaitu adili Jokowi. Lalu orang bertanya-tanya itu bagaimana ya, ada hidup Jokowi tapi tidak ada semacam ya perintah atau dalam tanda petik untuk menghilangkan atau menghapus viral-viral grafiti atau tulisan-tulisan satir tentang Jokowi, yaitu adili Jokowi. Jadi kita mulai melihat bahwa antara hidup Jokowi yang diucapkan dengan lantang oleh Presiden Prabowo di dalam kontras dengan adili Jokowi yang pasti adalah semacam pikiran masyarakat sipil, pikiran dari universitas, pikiran dari LSM, pikiran dari petani, pikiran dari nelayan. Nah ini yang mungkin bisa kita jadikan bahan percakapan nanti minggu depan di banyak talk show. Apakah konsekuensi dari hidup Jokowi? Apakah konsekuensi itu mengarah pada pemujaan ulang